Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Materi hari ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Aristiono Nugroho, Sugiasih, Prastio Bayu Nugroho, Fausia Aristalindra dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang kampusnya berada di Yogyakarta. Sebelumnya juga perkenalkan bahwa sebagai seorang Lektor Kepala tentu saya senang sekali jika bisa berbagi, bisa sharing dengan sahabat-sahabat sekalian mengenai berbagai hal yang memiliki nuansa keilmuan, yaitu terutama yang berbasis pada sosiologi agraria, yang semoga itu semua bisa menginspirasi kita semua tentang hal-hal yang mendorong kita untuk semakin membuat situasi lebih baik dari sebelumnya. Dalam konteks ini misalnya, senang sekali jika saya kemudian bisa berbagi tentang informasi keberhasilan sesuatu di suatu wilayah, sehingga kemudian keberhasilan itu bisa direplikasi. Atau bisa juga kita berbagi informasi tentang masalah yang dialami di suatu wilayah yang kemudian dicarikan solusinya, dan jika itu berhasil juga bisa direplikasi di wilayah lain. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu, pertama-tama yang harus kita pahami adalah mengenai tantangan yang harus dihadapi masyarakat. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi masyarakat. Di bidang pertanian misalnya, rata-rata penghasilan per bulan sebesar 200.000, padahal kebutuhan rata-rata satu keluarga adalah sebesar 2 juta per bulan. Jadi kan ada rentang jarak yang besar. Nah, kemudian padi tidak dijual oleh petani, melainkan hanya dikonsumsi sendiri karena jumlahnya tidak banyak. Selain itu, ketela atau singkong, meskipun ditanam di banyak tempat, ternyata tidak menguntungkan, tetapi tetap ditanam oleh petani karena mudah pemeliharaannya. Saat panen, harga ketela Rp2.000 per kilogram, sehingga produknya banyak, tetapi karena harga jualnya rendah, maka penghasilan petani rendah. Di bidang peternakan, jumlah sapi di Kelurahan Pucung sebanyak 1.023 ekor, sedangkan jumlah kambing sebanyak 1.462 ekor, dan jumlah ayam sebanyak 4.030 ekor. Bila bidang peternakan ingin dikembangkan, kendalanya adalah ketersediaan pakan. Kemudian bidang perdagangan, para pedagang eceran warung kelontong berjumlah 21 orang. Bila bidang perdagangan ingin dikembangkan, kendalanya adalah permodalan. Kita sedang berbicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang untuk itu kita harus terlebih dahulu membahas tentang tantangan yang harus dihadapi masyarakat. Di bidang home industry di Kelurahan Pucung berupa pengolahan kayu sebanyak 4 unit, mempekerjakan 20 orang, dan industri camilan atau makanan olahan sebanyak 1 unit, yaitu oleh ibu-ibu anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Bila ingin dikembangkan, kendalanya adalah rendahnya keterampilan dan permodalan. Bidang usaha desa, usaha BUMDes Sejahtera saat ini sebagai penyalur BBM bersubsidi bagi nelayan di Pantai Sadeng. Bila ingin dikembangkan, kendalanya adalah rendahnya permodalan dan terbatasnya sumber daya manusia. Tantangan berikutnya dalam bidang industri wisata. Pantai Sadeng memiliki kendala berupa jalan yang relatif sempit sehingga membahayakan kendaraan roda 4 saat berpapasan. Kedua, Bengawan Solo Purba memiliki kendala berupa ketiadaan stop set yang memadai, karena stop set yang ada saat ini sangat tidak memadai, sempit dan tanpa fasilitas. Ketiga, Pantai Serakung memiliki kendala berupa masih diperlukannya 3 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Serakung. Keempat, Pantai Ngungap memiliki kendala berupa masih diperlukannya 1 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Ngungap. Selain itu, pantai ini memiliki fasilitas berupa pendopo yang sudah rusak. Padahal pendopo ini tempat berlangsungnya upacara adat ngunduh walet saat masyarakat akan memanen sarang burung walet di gua-gua pada tebing-tebing curam di sepanjang pantai. Kemudian yang kelima, spot rock fishing Tebing Menyer memiliki kendala berupa masih diperlukannya 5 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses spot ini. Kita sedang berbicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Dan tadi kita sudah bicara tentang tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Ini gambar atau foto situs Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba
yang sebetulnya dapat dimanfaatkan sebagai situs edukasi yang meliputi geologi, geografi, arkeologi, dan sosiologi. Jadi sebetulnya pada awalnya Sungai Bengawan Solo itu mengalir ke pantai selatan Jawa, tetapi kemudian karena ada tekanan desakan dari lempeng Australia ke lempeng yang terdapat di atasnya Pulau Jawa itu, maka kemudian dataran Jawa terangkat ke atas sehingga kemudian yang bagian selatan terangkat, sehingga kemudian Sungai Bengawan Solo tidak lagi mengalir ke selatan tapi mengalir ke utara. Hal-hal seperti ini tentu menarik untuk dimanfaatkan sebagai situs edukasi meliputi geologi, geografi, arkeologi, dan sosiologi. Kemudian ini adalah Pantai Serakung yang merupakan area pantai yang indah dan dapat menjadi sarana refreshing masyarakat dan wisatawan. Karena wilayah yang relatif sunyi, maka ketika Anda berada di pantai ini, Anda seolah-olah berada di pantai milik sendiri atau milik pribadi. Kita sedang bicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, dan kita tadi telah membahas mengenai tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat agar kemudian tantangan itu diselesaikan dengan menggunakan konsep solusi sosioekologis, yaitu solusi yang berbasis pada masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Ini adalah foto di Pantai Ngungap, merupakan habitat burung walet yang bersarang di gua-gua pada tebing sepanjang pantai. Pada Pantai Ngungap terdapat pendopo yang saat ini telah rusak. Pendopo dan halamannya merupakan tempat pelaksanaan upacara ngunduh walet. Ini adalah tebing-tebing curam bahkan vertikal yang terdapat di sebagian besar pantai di Kelurahan Pucung yang menjadi habitat walet dan menjadi penghasil sarang burung walet. Kita sedang berbicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, dan kita tadi membahas tentang tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Sekarang kita masuk ke solusinya, solusi sosioekologis, yaitu solusi yang berbasis pada masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Sasaran solusi, bidang pertanian, berupa peningkatan luas tanaman kacang tanah, harganya prospektif, dan peningkatan luas tanaman albasia. Bidang peternakan, pemberian akses permodalan pada peternak, dan peningkatan luas tanaman yang terkait dengan pakan ternak. Bidang perdagangan, pemberian akses permodalan pada pedagang eceran, warung kelontong, dan pelatihan manajemen. Bidang home industry, inkubasi atau pembiakan kesadaran bisnis pada diri ibu-ibu yang tergabung dalam UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, dan pemberian akses permodalan pada ibu-ibu tersebut dan pengusaha pengolahan kayu. 4 unit usaha mempekerjakan 20 orang pekerja. Bidang usaha desa, usaha BUMDes sejahtera perlu dikembangkan dengan mendorongnya sebagai pengepul kacang tanah petani untuk kemudian dijual ke perusahaan pengolahan kacang tanah kemasan. Selain itu juga perlu peningkatan modal dan mengatasi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Bidang industri wisata, Pantai Sadeng berupa perbaikan akses jalan agar tidak membahayakan kendaraan roda 4 saat berpapasan. Bengawan Solo Purba, penyediaan stop set yang memadai agar wisatawan dapat menikmati pengetahuan tentang Sungai Purba. Pantai Serakung berupa penyediaan 3 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Serakung. Pantai Ngungap, penyediaan 1 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses Pantai Ngungap. Selain itu, perlu perbaikan pendopo yang sudah rusak agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya upacara adat ngunduh walet saat masyarakat akan memanen sarang burung walet di gua-gua pada tebing-tebing curam di sepanjang pantai. Spot rock fishing tebing Menyer, penyediaan 5 km jalan aspal untuk memudahkan masyarakat mengakses spot ini. Kita sedang bicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Ini tagline-nya Kelurahan Pucung, yaitu Pucung Mandara, mandiri, damai, dan sejahtera. Kemudian kita masuk ke tahapan solusi. Tahap pertama berupa inisiasi, yaitu memperkenalkan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap kedua berupa partisipasi, yaitu mengajak, membujuk, dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi pada kegiatan. Tahap ketiga berupa emansipasi, yaitu mengajak, membujuk, dan mendorong masyarakat agar mempertahankan dan mengembangkan keberdayaannya. Kita sedang bicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kita masuk sekarang ke fokus solusi. Fokus pertama berupa penguatan inisiatif, yaitu mendorong masyarakat agar mampu berinisiatif dalam memajukan usahanya. Fokus kedua berupa penguatan posisi tawar, yaitu mendorong masyarakat agar mampu menghadapi dinamika usahanya. Fokus ketiga berupa penguatan gerakan,
yaitu mendorong masyarakat agar mampu melakukan kegiatan bersama secara masif, sistematis, dan terarah untuk memajukan usahanya. Fokus keempat berupa penguatan partisipasi, yaitu mendorong masyarakat agar mampu terlibat atau turut serta secara aktif dalam kegiatan yang diminati terkait dengan usahanya. Tujuan pertama berupa enabling, yaitu menciptakan suasana, situasi, atau kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Tujuan kedua berupa empowering, yaitu menyediakan berbagai fasilitas bagi peningkatan kemajuan usaha. Tujuan ketiga berupa protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat, terutama yang terkait dengan usahanya. Kita sedang bicara tentang solusi sosioekologis Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kita masuk ke roadmap solusinya. Roadmap solusi disusun dengan cara memberi gambaran tentang rencana rinci suatu kegiatan yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, roadmap solusi disusun dengan memperhatikan 4 hal utama, yaitu apa, siapa, kapan, dan di mana. Secara rinci, roadmap solusi berbentuk tabel yang kolomnya terdiri dari program kegiatan, output, tahapan kerja, waktu pelaksanaan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran, penanggung jawab, dan lokasi pelaksanaan. Saya pikir demikian yang bisa kita bahas hari ini. Kita bicara tadi tentang solusi sosioekologis, yaitu solusi yang berbasis pada masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.